Saya berjumpa dengan seorang teman, seorang pengusaha yang dulu dari bawah ya, dari seorang salesman dan sekarang menjadi seorang yang sangat sukses, kaya raya. Dan dia berbisnis dalam bidang yang dulu dimana dia menjadi salesman. Tapi menarik loh hubungannya dia dengan mantan majikannya. Dan dia bilang begini ya, dengarkan. Jangan pernah menggigit lengan orang yang pernah membantumu. Jangan pernah menggigit lengan orang yang pernah membantumu. Saya pikir hebat juga ini ya, filosofi sikap hidup. Dan dia memang kenyataannya tetap, walaupun dia sudah berdiri sendiri, bahkan mungkin lebih besar dari perusahaan bosnya yang dulu tempat dia bekerja, tapi dia tetap berusaha menjualkan produk dari bos tersebut, walaupun kadang-kadang untungnya tipis, bahkan kadang-kadang rugi, hanya untuk menjaga hubungan, hanya untuk sebagai ungkapan dari rasa terima kasih. Karena dia sekarang hebat, bagaimanapun ada campur tangan dari majikannya tersebut yang mendidik dia, yang memperkenalkan dia pada produk, yang memperkenalkan dia kepada network. Ini harus kita contoh. Teman-teman, kita mungkin juga pernah ngalamin hal yang sama ya. Jangan pernah memusuhi ya orang yang pernah membantu kita. Apapun persoalan, nggak boleh tuh. Jadi menurut saya, karena kadang-kadang kita harus percaya dengan karma ya. Kalau kita tidak bisa berterima kasih, saya yakin nanti akan ada loh anak-anak buah kita, staf-staf kita, orang-orang yang dulu kita bantu keluar dan kemudian menyakitin kita. Saya percaya betul dengan hukum itu, reciprocal. Ingat ya, saya dulu pernah buat konten, if you do good, you will get good. If you do bad, you will get bad. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kamu berbuat jahat, Anda juga akan dibahas dengan kejahatan. Percayalah, kadang-kadang karma datang lebih cepat. Saya ingin menyampaikan ada 4 orang yang tidak boleh kita lupakan. Ada 4 jenis orang yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, orang yang pernah berjasa untuk kita. Itu relate tadi dengan cerita pertama ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tidak boleh lupa dengan orang yang pernah berjasa kepada kita. Gak boleh tuh, apalagi dimusuhi, apalagi dijelek-jelekan. Saya sekarang lebih bagus dari bos saya dulu, saya lebih hebat sekarang, gak ada papanya bos itu, saya sekarang lebih hebat. Jangan ya. Walaupun memang kenyataannya begitu, seburuk apapun perpisahan Anda, perpisahan kamu dengan mantan bosmu, ya jangan pernah bersikap begitu. Jadi sekali lagi, nomor 1, orang yang tidak boleh kita lupakan itu adalah orang yang pernah berjasa kepada kita. Nomor 2, orang yang tidak boleh kita lupakan itu adalah orang yang pernah mencelakakan kita. Orang yang pernah mencelakakan kita, jangan pernah lupakan. Saya tidak mengajarkan dendam ya, tetapi setidaknya ya, kalau kita tahu dengan orang yang mencelakakan kita, minimal kita bisa menghindarinya. Orang-orang yang mencelakakan orang lain, pernah saya bahas dalam konten saya, ini adalah orang yang toksik, orang yang menyebarkan racun gitu ya. Kan saya juga udah bilang, burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Kalau Anda mau sukses, hindarin tuh orang-orang yang tega ya mencelakakan orang lain. Ini bukan teman kita. Hindari, jangan lupakan ya, jangan lupakan. Sekali lagi, bukan dalam arti saya mengajarkan Anda semua untuk dendam. No, nggak boleh dendam-dendam. Saya dulu orang yang mencelakakan saya ya, itu justru saya jadikan motivasi tuh ya, saya akan balas kamu bukan dengan membalas mencelakakan dia, tetapi membalas dengan saya akan buktikan kalau saya tidak pantas untuk dicelakakan, saya tidak pantas untuk dicampakkan. Dan itu menjadi apa ya? Sweet revenge, menjadi dendam yang manis sekali.
Kelola itu, ya, kekecewaan, kegagalan karena kita dicampakkan, ya, dibuat gagal gitu. Kelola itu, awas kamu. Saya akan balas dengan sebuah kesuksesan. Itu baru sebuah energi positif. Sekali lagi, jangan pernah lupakan orang yang pernah mencelakakan kita. Ya, minimal sekali lagi untuk sebagai ingatan, sebagai pertanda, kita tidak boleh lagi berada di lingkungan orang-orang toksik seperti itu. Oke, yang ketiga, kita juga tidak boleh melupakan orang yang pernah menolong kita pada saat kita dicelakakan. Pada saat kita celaka, ada orang yang menolong kita. Ini juga adalah orang yang tidak boleh kita lupakan. Kita balas dia kalau kita sukses. Kita ingat jasanya dia. Kita hormatin dia. Ya, itulah kawan sejati. Ya, a friend in need, ya, is a friend indeed. Artinya apa? Orang yang teman itu adalah orang yang datang pada saat kita butuhkan, bukan pada saat dia butuh kepada kita. Ada orang, wah, kalau kita lagi banyak duit, makan-makan, orang pada datang, teman-teman berdatangan, itu belum tentu teman sejati itu. Tapi teman sejati itu adalah teman yang datang dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita celaka, kita gagal dalam berbagai hal, gagal dalam bisnis, gagal dalam persoalan rumah tangga barangkali, dan ada teman-teman yang datang dan dia membantu kita, membesarkan kita. Mungkin dia kalau kita gagal bisnis, dia membantu kita, ngasih modal, mengasih dorongan, mengasih kesempatan. Ini orang-orang seperti ini tidak boleh kita lupakan. Ya, sekali lagi, orang yang tidak boleh kita lupakan tiga adalah orang yang membantu kita, mendukung kita pada saat kita celaka. Ya, jadi 1, 2, 3 tuh. Sekali lagi, nomor 1, kita tidak melupakan orang yang berjasa pada kita. Nomor 2 adalah orang yang mencelakakan kita. Nomor 3 adalah orang yang membantu kita pada saat kita celaka. Dan ini nomor 4, Anda juga tidak boleh melupakan orang yang menghina kita, ya, ngata-ngatain kita, ya, pada saat kita celaka. Ya, ini juga tidak boleh dilupakan. Kenapa? Toksik juga nih orang seperti ini. Udah tahu kita celaka, bukannya nolong, malah makin membuat luka kita pada saat kita celaka, pada saat kita kecewa, pada saat kita gagal, menjadi makin dalam. Wah, dia itu memang pantas tuh digituin. Hancur dia itu. Ya, bukannya membesarkan hati, tapi menambah luka. Nah, orang seperti ini pastilah bukan orang-orang yang positif, ya, yang baik untuk kita jadikan teman. Ya, jadi sekali lagi, orang-orang yang pada saat kita celaka menambah luka kita, menghina kita, ya, lebih menjelek-jelekan kita, ya, lupakan. Jadi ini dari saya, sesuai dengan pengalaman hidup saya penuh dengan kegagalan, penuh juga dengan ada juga keberhasilannya, sehingga saya bisa menjadi ini. Saya udah ketemu ratusan orang, mungkin ribuan orang. Ada orang baik, ada orang yang setengah baik, ada orang jahat. Orang jahat itu kadang-kadang casingnya baik-baik saja. Hati-hati. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam sukses.